Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erlangga dalam perkuliahan mobile programming kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai demo praktikum latihan unit testing menggunakan JUnit dengan Mockito. Dan selain itu juga nanti akan dijelaskan bagaimana membuat APK di dalam aplikasi Android yang setelah kita kembangkan. Nah, pada demo praktikum kali ini nanti akan saya jelaskan bagaimana menggunakan JUnit untuk melakukan testing pada aplikasi Cuboid atau Balok. Nah, poin penting yang mencakup dalam materi ini adalah bagaimana cara menggunakan JUnit untuk unit testing. Nah, di sini untuk langkah yang pertama akan kita lakukan adalah membuka Android Studio. Yaitu pilih new project dan kita pilih yang empty activity, klik next. Sini kita tuliskan dengan nama judul aplikasinya adalah my unit test. Dan sini kita cari di projectnya, pilih yang di my unit test. Oke, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java. SDK nya itu adalah 21 atau API level 21. Kita klik finish, kita tunggu sampai project selesai di build. Nah, setelah project di build, yang kita lakukan di sini sebelum menyusun layout, kita perlu mengaktifkan fitur view binding terlebih dahulu dalam project kita kali ini. Hal ini dilakukan supaya kita tidak perlu lagi menginisialisasikan view secara manual menggunakan fungsi find view by ID. Nah, ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengcoding. Nah, baik, untuk yang kita lakukan di sini adalah pilih dalam build glider, dan di build glider jangan lupa di sini ditambahkan setelah build type itu adalah tambahkan juga di sini build feature-nya ya. Build feature ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan view binding, kita set menjadi true. Ini kita sinkronis projectnya. Oke, jika sudah selesai mengaktifkan view binding di dalam build glider di modul apps ya. Nah, selanjutnya kita menambahkan kode pada bekas activity main layout ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Di sini kita gunakan linear layout. Selain itu juga kita gunakan Android white match parent, H match parent, dan kita tuliskan sini Android orientation di sini adalah vertikal, dan Android heading di sini adalah 16 pp. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini kita namakan untuk teks ini kita tulis white itu adalah h parent dan height nya red content. Jangan lupa kita tulis Android
teks kita pilih. Ini itu adalah main. Kita paste to string ya, kita tulis yang lain saja. Sini nanti hasilnya akan muncul ini, dan tambahkan di sini yang di teks sini match parent white-nya dan height-nya wrap content, dan di sini kita tulis Android. Di sini layout margin bottom kita pilih 16 dp, dan di sini kita pilih yang Android. Input type di sini di number desimal, dan Android lines ini kita isikan dengan 1 ya. Android yang sini ID ya, isikan ya, di sini edit name, edit ini seperti ini ya. Nah oke, nah selanjutnya kita tinggal kopikan saja sisanya ya. Di sini kita tinggal tambah yang lainnya ya. Untuk ini kita copy sini. Nah ini kita tuliskan saja white ya, bisa jadi white. Nah di sini kita tulis edit di sini white ya. Nah selanjutnya tambahkan sini, dan di sini itu adalah yang edit white. Nah di sini kita tulis H, dan di sini kita berikan H juga ya, H nya. Jadi seperti ini, dan di sini kita tambahkan satu view button. Nah, di sini kita tulis white-nya match parent content, dan di sini nah akan Android text. Nah sini kita tulis save. Nah simpan. Nah, ini kita bisa pilih ganti menjadi save, atau ini kita ganti saja menjadi save. Nah lanjut di sini kita tambahkan layout. Ini white-nya match parent wrap content, dan di sini kita tambahkan Android layout margin bottom 16 dp, dan Android orientation ini kita pilih horizontal. Ini kita bisa tambahkan 3 button lagi. Yang ini tambahkan button match parent dan web content. Nah, dan di sini tambahkan weight-nya kita tambahkan 1 ya. Sini Android text
teksnya di sini kita tambahkan dengan misalnya template volume. Nah, sini kita ekstrak screenshot, calculate volume, dan ini Android visibility kita bisa pilih kan ya. Ini bisa selanjutnya ya, selain itu juga di sini kita tambahkan lagi ya. Ini kita beri ID yang pertama itu dengan ID template volume. Nah, yang selanjutnya kita namakan di sini button calculate. Nah, share inference tambahkan seperti ini, dan satu lagi kita tambahkan juga dan calculate sekitar fish area. Di sini untuk stringnya bisa kita tekan calculate text string. Di sini kita tulis calculate fish ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih kodenya, dan jangan lupa di setelah ini layout. Nah, di sini kita tambahkan text view ya, di sini match parent dan web content ya. Dan ini kita tambahkan sini Android layout margin button sama dengan SDP ya. Di sini Android graffiti kita tambahkan center. Android teks kita tambahkan result kita nah, dan Android text size kita pilih 24 sp, dan Android text style kita pilih bold ya. Dan di sini yang bisa kita tinggal salt, dan di sini kita pilih Android ID ya. Kita pilih yang TV result. Oke. Kurang lebih seperti ini, seperti ya. Dan yang selanjutnya itu kita buat kelas baru ya. Nah, di sini kita buat di ini nama new Java class, namanya Boit model. Lebih ini kita pilih private label untuk white private label untuk link, dan private label untuk
ini pilih public create model. Dan kita buat konstruktor. Di sini public void set. Nah, di sini double white, double length, double height. Di sini this white, dan kita isi dengan white. This length kita isi dengan length. This height kita isi dengan height. Nah, selanjutnya ini double get volume. Di sini return white dikali dengan length dikali dengan height. Nah, selanjutnya ini beberapa lagi double public double get surface area. Di sini double dengan white ini dengan length, double ya, di sini white kali dengan height, double sini langsung dengan length kali dengan height. Dan sini tinggal return dengan dikali 0 tambah A ditambah lama. Nah, untuk yang get surface area-nya. Dan di sini public double get circumference. Ini return 4 kali white ditambah length yang ditambah height. Oke. Setelah itu kita buatkan kelas main view modelnya. Ini kita buat juga kelas ini main view model. Nah, di sini tambahkan private final. Nah, ini create model dengan create model. Ini main view model. Di sini main view model kita isi dengan void model, void model. This not void model, void model. Void save. Sini double kali double kali double
build model, save. Dan selanjutnya double get circumference. Nah, di sini get circumference, return with model get circumference. Nah, selanjutnya double get surface area dengan return with model dot get surface area. Selanjutnya itu adalah double get volume. Di sini return void model dot get volume. Ini kurang lebih sudah menambahkan 2 kelas baru ya. Nah, selanjutnya pada main activity ya, close to dulu, close all tab, buka main activity. Nah, di sini ya, di sini kita tambahkan private activity. Ini kita tuliskan activity main binding ya. Di sini oke, activity main binding. Nah, selanjutnya private main view model, terus main view model. Nah, di selanjutnya di sini tinggal ditambahkan uncreate view ya, activity main binding dengan activity main binding dot include ya, get layout indicator. Nah, dan sini kita pilih set content view activity main binding get code ya. Nah, lalu ini main model dengan main view model yang di sini cuboid model. Nah, setelah itu kita menggunakan activity ini sini dan save set yang di sini dan nah, sini tinggal kita panggil main binding dot
lagi. Nah, sepertinya button setnya belum didefinisikan, belum dideklarasikan. Coba lihat, oh iya betul di sini harusnya Android ID sama dengan button save. Nah, ini ya. Button save ya. Set on click listener, tapi list ya. Ini tinggal kita buat make an activity implement Android click listener. Oke. Nah, yang selanjutnya activity binding button calculate surface area dot set on click listener yang kita pilih juga this ya. Nah, selanjutnya activity main binding dot button calculate hukum face dot set on click listener, kita pilih juga this ya. And activity main binding dot button calculate volume dot set on click listener, kita pilih juga this ya. Nah, selanjutnya tambahkan aksi button save ya ketika ditambahkan ya. Di sini tinggal kita tambahkan, kita tinggal di view saja. Nah, sini string length ya dengan activity binding dot edit length dot get text ke string dot print. Selanjutnya string white dengan activity main binding dot edit white dot get text ya dot to string dot print juga. String h itu activity unbinding dot edit h dot get text to string print ya. Dan selanjutnya ini conditional if. Nah, sini itu that is empty, kita pilih length ya. Nah, ini kita kasih pesan kosong, kita main binding dot edit length dot set error. Nah, ini field ini tidak boleh kosong. Nah, di sini kita tambahkan juga sampai sini nice ya. Nah, di sini selanjutnya ganti jadi edit white ya. Di sini juga kita ganti jadi white ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga ya, setelah white ini kita tambahkan itu adalah height ya. Di sini itu adalah edit height ya. Nah, selanjutnya tambahkan ini else, tambahkan else nya ya.
Nah, sini tambahkan double value length dengan double, harus double nih. Di sini kita tambahkan lagi double value. Di sini kita tambahkan value white. Di sini kita panggil yang white ya. Dan di sini kita tambahkan lagi value untuk height-nya ya. Nah, kita tambahkan lagi untuk height ya. Nah, di sini kita tambahkan fungsi. Nah, kalau di sini get id dengan id dot save. Nah, di sini main view model save. Sini value length, value white, value height. Di sini kita klik visible ya. Di sini nah, di sini kita nah di sini visible-nya kita tulis di sini visible ya. Nah, ini visible. Seperti ini. Dan selanjutnya itu kita buatkan as if dan di sini tambahkan get id button. Nah, di sini create sequence reference ya. Ini di activity main binding tv result set tag ya. Di sini string value of ya. Nah, di sini kita pilih yang main view model get comes reference ya. Nah, lebih sampai yang lainnya pun sama ya. Nah, di sini kita copy saja. Yang di sini get id-nya baru di sini tinggal ganti button calculate surface area ya. Itu main TV result string value main get. Nah, ini tinggal ganti get surface area. Nah, di sini ya tinggal ditambahkan di bawahnya ground. Ini sama kita buatkan juga metodenya ya. Nah, di sini untuk selanjutnya calculate surface area, calculate volume ya. Nah, di sini main binding value of main view model get volume ya.
Nah seperti ini, kurang lebih tinggal kita nambahkan beberapa code ya. Ini kita simpan visible dulu. Nah di sini kita tambahkan activity main binding dot button calculate volume dot set visibility. Nah di sini view dot visible ya. Nah selanjutnya, dan di sini sama activity main binding dot button calculate circumference ya, set visibility view visible ya. Nah selanjutnya ini activity main binding dot button calculate surface area dot set visibility sama view visible. Dan di sini activity main binding dot button set dot set visibility view dot gun. Nah kalau yang ini yang gun kebalikannya ya. Jadi ini kita ambil, pindahkan ke sini. Nah di sini kita ganti semua visible-nya jadi gun. Nah ini jadi visible yang akhir. Dan seperti ini ya. Nah kurang lebih code-nya jadi ini ya. Ada yang kurang ya, jadi ini kelebihan. Oke. Sip. Nah coba kita jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Nah misalnya di sini kita isi 20 13 1 misalnya ya. Nah di sini kita ada tulisan tentang volume ya, ataupun misalnya calculate dan surface area ya. Nah kurang lebih modelnya seperti itu ya. Jadi nah untuk menampilkannya ya, jadi prosesnya seperti itu ya. Nah yang perlu kita lakukan di sini selanjutnya itu adalah melakukan pengujian menggunakan JUnit dan juga Mockito nya ya. Dan selanjutnya kita buka di project ya. Di sini di dalam build gradle modul ya, modul apps ya. Ini kita post dulu. Nah ini nah di sini untuk dependensi tambahkanlah seperti ini untuk test implementation ya. Tes. Nah di sini implementation ya. Sini gunakanlah g dot mockito
Nah, di sini pilih mode foto ya, core 3.6.0. Jangan lupa untuk sinkronus. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu selesai, kita buka yang main view model ya. Nah, kita ada teks main view model ya. Di sini kita tekan alt enter ya. Sini create test ya. Sini nah diminta nanti begitu create test kita membuat kelas test main view model test ya. Nah, di sini testing library-nya PJ. Nah, kemudian akan muncul dialog seperti ini ya. Pastikan kita di sini milih JUnit-nya JUnit 4 ya. Dan jangan lupa untuk mencentang semua class name-nya di sini main view model test. Kita semua mencentang semua unit test yang akan kita ujikan ya. Nah, setelah itu klik OK ya, akan muncul dua pilihan yaitu Android test untuk melakukan instrumen test dan tes ya untuk melakukan unit test ya. Nah, di sini kita hanya akan melakukan testing pada unit test, jadi pilih tes saja ya. Nah, selanjutnya klik OK ya. Nah, di sini kita nanti di yang unit test, terutama di package ini akan muncul main view model test ya, dan ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya di kelas main view model test, nah, pertama-tama siapkan kode yang akan kita kan ya. Di pertama-tama di sini kita tambahkan dulu seperti ini ya. Sini kita tambahkan private main view model. Sini kita tulis main view model dan private ya. Ini model, sini cubit model ya. Nah, di sini kita tulis notation before ya. Di sini kita pilih public void before. Nah, sini cubit model dengan mock ya. Sini kita pilih model dot class ya. Nah, ini kita alt enter ya, dan main view model ini sama dengan new main view model with model. Nah, setelah ini, nah selanjutnya kita akan menguji metode untuk menghitung volume dari sebuah balok dengan membuat fungsi yang beranotasi tes ya. Nah, jadi di sini kita buatkan dulu data dummy ya, dan yang akan kita pilih ya. Nah, dan di sini
kita hapus dulu yang ini. Nah, dan sini tambahkan seperti ini. Nah, sini kita tulis private ya, final double tekanlah dummy length dengan 12.0, lalu private final dummy height 0. Dan private final double dummy yang kita isikan dengan 0. Dan sini private final double dummy volume isikan dengan 500. Kita gunakan ini kita pindahkan ya di atas nih. Nah, sini kita tambahkan, nah sini public void ya, di sini kita tulis test volume. Di sini volume aja. Nah, di sini kita tuliskan cuboid model sama dengan new ini cuboid model, lalu main view model dengan new main view model cuboid model, sini main view model, let's save ya. Nah, ini dummy white, dummy length, dummy height. Nah, lalu sini double volume dengan main view model dot volume. Lalu sini set equal tambahkan dummy volume, volume, 0.001. Nah, di sini untuk menjalankan pengujiannya, kita bisa juga menggunakan Ctrl Shift X dulu atau klik kanan pada kelas main view model test ya, dan di sini ada tulisan run main view model test. Nah, di sini ada file ya. Ini ada file, ada gagal unit test, menunjukkan indikator berwarna merah serta letak errornya. Bahwa di sini ada expected 500.0 dan aktual 504. Apa artinya? Pengujian yang kita lakukan gagal karena kan ekspektasi mengenai hasil dari volume tersebut adalah
500, sementara hasil sebenarnya itu adalah 504. Jadi ekspektasi yang diharapkan adalah 500, sedangkan hasil yang dikeluarkan itu adalah 504 ya. Nah, solusinya kita ubah nilai dummy volume ya, jadi seperti ini. Dan catatan angka 001 pada parameter ketiga dalam aset equal ini adalah angka delta yang merupakan selisih range di belakang koma bilangan double. Nah, coba kita cek lagi dan klik kanan dan run main view model. Nah, sekarang test result hasilnya sudah benar ya, tidak ada error sama sekali ya. Ini menandakan bahwa ini tes sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan itu menambahkan lagi tes yang lainnya ya, menghitung luas permukaan dan keliling balok dengan menambahkan dulu di sini data dummy-nya ya. Private final double dummy circumference. Di sini kita isi semua dan private final double dummy surface area ini 396.0. Nah, di sini untuk beberapa metodenya hampir sama ya, kita kopikan saja beberapa di sini gunakan annotation test. Di sini kita ganti menjadi tes circumference ya. Nah, di sini build model ya, main view model. Nah, main view model shape dummy width, milling dummy height, double volume, main view model get circumference. Ya, di sini kita masukkan dummy circumference ya, volume 1. Nah, selanjutnya itu adalah tes untuk yang metode surface area. Yang sini ya, di sini untuk yang tes surface area-nya. Build model sama ini dummy width, dummy length, dummy height, volume, main view model get surface, ganti jadi get surface area. Nah, di sini kita tinggal ganti dengan data dummy surface area. Ya, dan kita kembali ya, coba untuk hasilnya. Kita kanan lagi di nama kelasnya dan main view model test, dan hasilnya ini sini sudah benar semua ya secara unit testing kodenya ya. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan testing pada proses perhitungan luas permukaan dan keliling ya. Nah, selanjutnya ya, di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan mock ya, dengan menambahkan beberapa metode berikut ini ya. Nah, di sini ya, yang untuk kita tambahkan baru lagi nah, di sini kita tambahkan volume ya,
Nah di sini untuk yang mock volume sini ada perbedaan ya, jadi kita hapus saja ini. Di sini kita tulis when main view model dot get volume ya, dan di sini lanjut dengan dan return. Di sini ambil volume, yang di sini global volume, yang di sini main view model dot get volume. Di sini rectify cuboid model ya, dan ini get volume. Setelah demi volume dan satu. Nah lanjut yang selanjutnya yang tes mock reference. Ini akan tes mock circumreference model get circumreference return dummy circumreference volume get circumference void, di sini get reference dummy, pilih dummy circumference ya. Nah sampai yang terakhir tambahkan surface area ya. Nah di sini main view model get surface area dan return dummy surface area volume main view model get surface area void model get surface area dan set equal dan surface area. Nah kalau sudah semua ya, kita jalankan kembali hasilnya, klik kanan dan nama kelas dan run main view model test. Dan di sini semuanya berhasil dijalankan ya. Akhirnya kita pengujian kelas perhitungan balok sudah rampung, mulai dari perhitungan volume, keliling, dan luas permukaan ya. Nah di sini bedah kode ya. Jadi di sini kita sudah melewati beberapa latihan untuk melakukan unit testing. Nah pada bedah kode ini akan mendapatkan penjelasan terkait dengan kode-kode yang digunakan pada unit testing ya. Nah kita mulai satu persatu dari yang will gather dulu. Di sini ada test implementation ya. Di sini ada JUnit dan Mockito. Nah dependencies yang digunakan pada latihan ini adalah JUnit dan Mockito. JUnit digunakan untuk melakukan unit test, sedangkan Mockito digunakan sebagai mock object ya. Nah fungsi dari mock object adalah mereplika objek yang digunakan oleh objek yang sedang dites. Tujuannya agar tes yang dilakukan hanya dilakukan pada unit yang berada dalam jangkauan objek yang sedang dites tanpa mempengaruhi objek di luar jangkauan. Nah di sini pemanfaatan mocking itu menghindari terlalu banyak dependensi, mengurangi kelebihan overload, dan bypass kendala waktu dalam fungsi. Nah selanjutnya di sini ada annotation main view model, ada before test ya, dan apa fungsinya? Nah, before ini untuk menginisialisasi ya. Nah before ini untuk menginisialisasi metode sebelum melakukan tes. Metode yang diberi anotasi before akan dijalankan ya sebelum semua tes metode
dengan anotasi test ya. Selanjutnya before akan melakukan unit test juga, dan anotasi after berfungsi sebaliknya dari anotasi before, yaitu untuk menginisialisasi metode yang dijalankan setelah metode dengan anotasi tes. Nah, tes ini anotasi yang digunakan pada metode yang akan dites. Nah, di sini ada fungsi yang digunakan ya. Di sini untuk yang ada yang mock itu ada mock ya. Nah, mock di sini fungsinya untuk yang mock itu adalah membuat objek melt untuk menggantikan objek asli. Ya, ada when digunakan untuk menandakan event di mana ingin manipulasi behavior dari mock objek ya. Dan juga ada then return ya. Nah, then return ini digunakan untuk manipulasi output dari mock objek, dan ada juga verify digunakan untuk memeriksa metode yang dipanggil dengan argumen yang diberikan ya. Dan ada asset equals, fungsi ini merupakan fungsi dari JUnit yang digunakan untuk memvalidasi output yang diharapkan pada output yang sebenarnya ya. Nah, oke, jadi kita sudah menguji ya perhitungan dari volume kelas yang sudah kita buatkan ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana caranya kita membuat suatu APK ya dari project yang akan kita kembangkan ya. Nah, di sini kalau kita ingin membuat suatu APK ya, misalkan kita ingin buat dari APK project ini, caranya itu adalah tinggal build ya. Di sini ada build bundles APK, pilih build APK. Nah, di sini akan keluar ya. Di sini output dari APK-nya. Nah, di sini ini yang nanti akan bisa kita pindahkan ke physical device kita ya, agar nantinya aplikasinya bisa berjalan. Nah, misalnya ini kita kopikan ke emulator ya. Dan di sini nanti di emulator ya nanti akan muncul dari aplikasi yang sudah kita buat. Ini mah unit testing ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, jadi nantinya Gradle akan membuat berkas APK secara otomatis ya. Nama proses ini tergantung dari seberapa kompleks aplikasi yang dibuat dan jumlah dependensi yang kita gunakan serta spesifikasi perangkat yang kita gunakan ya. Nah, selain itu juga kita bisa membuat APK dengan cara yang berbeda. Nah, ini kalau kita ingin mempublish di Play Store, itu kita harus membuild suatu APK dan generate sign bundle APK ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih APK ya. Dan apa bedanya dengan Android App Bundle? Nah, Android App Bundle ini yang di sebelah atas ini adalah format baru yang memiliki fitur dengan ukuran jauh lebih kecil untuk diunduh oleh pengguna. Nah, fitur on demand aplikasi ini membuat modul aset tertentu saja ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari di modul PDF yang saya berikan ya. Nah, selanjutnya untuk membuat APK kita klik next ya. Nah, di sini untuk keystarnya di sini kita bisa isikan ya. Nah, keystar path ini kita perlu menentukan lokasi di mana path berada. Kalau misalnya kita belum punya, kita klik new saja. Misalkan di sini keystar path-nya kita simpan di katakanlah di D ya. Nah, ini kita tuliskan saja namanya yang di D, yang kita tuliskan namanya itu adalah my store unit ya, my unit test. Klik OK ya. Nah, di sini kita isikan passwordnya, misalnya kita isi itu pastikan hanya kita saja yang tahu ya. Aliasnya kita tambahkan misalnya
Ini untuk nama package kita nantinya ya. Nah sini, first dan last name aplikasi misalnya. Decision unit misalnya itu adalah di sini, misalnya katakanlah organisasi unitnya P, city location katakanlah dong, state of provinsi Jawa Barat, country code katakanlah ID. Oke, nah selanjutnya kita klik OK. Oke, lebih dari 6 karakter. Nah setelah itu semua di sini password tadi nanti diisikan oleh keystore password yang sudah kita buat minimal 6 digit dan bedakan dengan keystore password di bawahnya, alias ini alias dari keystore-nya ya. Nah validity ini nantinya akan masuk berapa lama store ini akan dihitung ya. Nah setelah selesai klik OK ya, dan kita klik next ya. Nah kita di sini pilih yang release ya. Nah kalau sudah tinggal kita tentukan di mana menyimpan APK-nya ya. Di sini kita bisa pilih di luar saja misalkan. Klik finish untuk memulai generate sign APK dan perhatikan progresnya ya, untuk progress proses runningnya. Tunggu sampai progress gradle-nya di sini selesai ya. Kita bisa lihat juga status barnya. Nah ketika sudah dan keluar perintah sukses ya, kita bisa lihat lokasi di mana dia menyimpan. Nah di sini ya, nah di sini file release-nya sudah muncul. Nah ini nama aplikasi kita, APK kita ya. Nah ini kita bisa rename sesuai dengan nama aplikasinya misalnya. Nah nanti data inilah yang nanti akan bisa kita upload di dalam Google Play Store. Oke baik, jadi terima kasih sudah menonton video demo perkuliahan kali ini tentang bagaimana kita melakukan unit testing di dalam aplikasi Android kita, dan juga bagaimana membuat suatu APK untuk nantinya bisa dipublish di Google Play Store. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.